Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, di podcast kali ini saya Salwa. Di sini saya akan mereview kembali nih tentang jenis-jenis layanan yang ada di BPJS Kesehatan, terutama mengenai aplikasi mobile JKN, Pandawa, dan call center 165. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu nih, narasumber dari staf dari BPJS Kesehatan Karawang. Yaitu ada Kak Alia. Halo Kak Alia. Hai Salwa. Boleh nggak nih Kak Alia memperkenalkan diri kepada Sobat JKN? Baik, halo Sobat JKN, perkenalkan nama saya Alia. Saya adalah staf frontliner bagian mutu pelayanan kepesertaan di kantor cabang BPJS Kesehatan Karawang. Oke. Nah, hari ini kan kita mau membahas nih, mereview kembali mengenai jenis-jenis layanan yang ada di BPJS Kesehatan Karawang nih. Nah, apa sih Kak jenis layanan apa aja yang ada di BPJS Kesehatan? Ya, baik. Untuk Sobat JKN, kanal layanan BPJS Kesehatan itu ada dua ya. Yang pertama kanal layanan tatap muka dan kanal layanan non tatap muka. Nah, kalau kanal layanan tatap muka itu bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat. Lalu juga kita ada daerah-daerah misalkan yang mempunyai mall pelayanan publik atau MPP itu bisa langsung datang ke mall MPP tersebut. Atau juga bisa langsung ada BPJS keliling ya. Iya. Dan juga bisa melalui BPJS online kayak gitu. Oh, menarik ya Kak. Iya. Nah, tadi kan ada BPJS online. Itu baru kan Kak? Iya. Boleh sedikit dijelaskan nggak BPJS online itu gimana? Jadi kalau BPJS online itu pertemuan antar kelurahan atau desa-desa ya. Jadi bertemu dengan masyarakatnya melalui kita biasanya nge-Zoom. Jadi peserta yang ingin mengakses layanan atau membutuhkan proses data itu bisa langsung melalui BPJS online. Oke. Nah, untuk tadi ada tatap muka dan non tatap muka. Nah, sekarang aku mau nanya nih, untuk jenis layanan yang ada di BPJS Kesehatan ini yang non tatap muka. Tadi kan ada Pandawa, mobile JKN, sama call center 65. Nah, pertama nih aku mau membahas dulu tentang Pandawa. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Boleh nggak dijelasin lagi Kak, di review ulang kembali apa sih Pandawa itu? Ya, jadi Pandawa itu adalah kanal layanan BPJS Kesehatan yang dapat melalui WhatsApp. Nah, nomor Pandawa itu adalah 08118165 165. Jadi Sobat JKN yang ingin membutuhkan proses data itu bisa melalui Pandawa saja lewat WhatsApp. Baik. Nah, untuk jam aksesnya nih, ada jam aksesnya tidak untuk mengakses Pandawa itu sendiri? Ya, untuk Pandawa itu operasional ya, bisa diakses 24 jam dan juga kalau misalkan di eksekusi datanya itu oleh pekerjanya atau agen Pandawanya itu adalah dari jam 8 sampai jam 3 sore saja. Baik. Nah, tadi kan udah disebutkan nih nomor Pandawanya, jam aksesnya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, apa aja sih layanan yang ada di Pandawa ini, fitur-fitur apa aja yang Sobat JKN ini bisa akses, bisa ya begitu Kak. Iya baik, untuk jenis layanan di Pandawa itu ada 3. Yang pertama ada layanan administrasi, layanan informasi, dan layanan pengaduan. Kalau misalkan di layanan administrasi itu ya peserta bisa melakukan pendaftaran baru. Nah, pendaftaran baru itu bisa lewat Pandawa. Terus juga bisa penambahan anggota keluarga, iya, dan juga pengaktifan status kembali kepesertaan. Misalkan kalau peserta yang sudah tidak aktif BPJS-nya, misalkan dia kan terdaftar dari perusahaan, nah itu bisa diaktifkan kembali sebagai peserta PBPU atau Mandiri di Pandawa. Nah, juga itu bisa perubahan atau perbaikan data. Kalau misalkan untuk ubah nomor telepon, misalkan ya ubah jenis kelamin, alamat itu bisa lewat Pandawa.
Selanjutnya ubah Vaskes. Ubah Vaskes itu tapi hanya bisa sebagai anggota TNI atau Polri saja. Oh, begitu ya, Kak. Untuk tadi kan ada administrasinya. Berarti selain administrasi itu ada apa aja, Kak? Pengaduan Iya, sama informasi. informasi. Iya. Nah, untuk tadi udah Pandawa udah dijelaskan. Fitur-fitur apa aja sih yang ada di Pandawa. Nah, sekarang aku mau nanya nih, fitur-fitur apa aja sih yang ada di Mobile JKN? Baik, dijelasin dulu ya. Mobile JKN itu juga karena layanan BPJS online ya yang bisa diunduh atau di download melalui App Store atau Play Store. Nah, untuk di Mobile JKN sendiri mempunyai fitur info peserta, perubahan data peserta, terus bisa juga pendaftaran pelayanan antrian, terus pendaftaran program rehab, screening riwayat kesehatan, info riwayat pelayanan, info pembayaran, tagihan semua ada di aplikasi Mobile JKN. Sudah ringkas semua Iya, ya, Kak, betul, di semuanya ada. Mobile JKN. Nah, berarti tadi udah disebutkan Pandawa, Mobile JKN. Nah, satu lagi ada jenis layanan non tatap muka ini ada call center 165. Iya, Nah, betul. di call center 6165 ini ada apa aja sih, Kak? Untuk care center 165 itu karena layanan by telepon ya. Jadi untuk sobat JKN yang membutuhkan layanan BPJS Kesehatan bisa telepon aja nih di care center kami di 165. Mudah banget ya, Kak? Iya, betul, di 165 ya ditelepon aja. Iya. Terus juga ditanya ini nanti keperluannya apa. Misalkan untuk proses administrasi itu bisa kok Salwa. Jadi kalau Salwa mau pendaftaran peserta, terus mau penambahan anggota keluarga sama pindah jenis kepesertaan itu bisa lewat lewat 165. Baik. Nah, untuk jam aksesnya sendiri call center 65 itu sama kayak Pandawa atau beda ya, Kak? Kalau Pandawa itu bisa diakses 24 jam sama kayak care center 165. Tapi kan kalau Pandawa dia untuk eksekusi datanya itu hanya bisa operasionalnya jam 8 pagi sampai jam 3 sore saja. Tapi kalau untuk 165 itu bisa 24 jam. Lebih panjang ya, Kak, waktunya untuk di call center 65 ini bisa pengaduan juga nggak, Kak? Bisa dong, Salwa. Oh, bisa. Nah, tadi kan udah dibahas nih mengenai fitur-fitur yang ada di Mobile JKN, Pandawa, call center 65. Nah, dari ketiga itu ada perbedaannya nggak, Kak? Perbedaannya itu mungkin di Pandawa ya. Kalau Pandawa itu kan kita caranya itu peserta chat by WhatsApp. Iya. Nah, pas di chat itu nanti ada untuk pengisian link. Pengisian link itu ada proses upload datanya atau upload filenya. Nah, itu perbedaannya tuh. Kalau Pandawa itu ada upload file, terus kalau di JKN bisa langsung diklik-klik aja untuk kebutuhannya mau apa, kayak gitu. Baik. Ya, terus maaf kalau di Pandawa ya, kalau Pandawa itu ubah Vaskes bisa loh bagi anggota TNI atau Polri. Nah, kalau di Mobile JKN mohon maaf itu belum bisa karena kalau untuk TNI atau Polri itu kita harus membutuhkan surat keterangan dari satuan kerjanya. Itu kan bisa langsung ke kantor cabang atau lewat Pandawa saja ubah Vaskes kalau anggota. Tapi untuk keluarganya itu bisa lewat Pandawa atau lewat Mobile JKN. Iya. Berarti tadi kan ada kendala-kendala nih. Berarti aku mau nanya nih, kendala apa sih yang sering terjadi, sering ditanyakan di Mobile JKN maupun Pandawa? Nah, itu dan bagaimana solusinya? Baik, untuk kendala ya yang sering ditanyakan bagi peserta mungkin di karena layanan Pandawa. Pandawa itu kita kan ada waktunya ya untuk mengerjakan atau upload kayak gitu. Kalau dia lama dia akan diulang lagi kayak gitu, harus isi link lagi. Terus juga kalau misalkan Pandawa itu harus sesuai upload filenya gitu, jangan sampai ada kesalahan atau ada misalkan filenya tidak sesuai ukuran size-nya kayak gitu, atau fotonya buram atau apa gitu, itu bisa gagal dalam proses penguploadan gitu. Tapi kalau untuk Mobile JKN juga biasanya sih bisa
tidak ada kode OTP-nya tuh pada Oh, saat iya. pertama kali daftar. Iya. Tuh. Ya Itu seperti itu. solusinya bagaimana Kak kalau banyak? Kalau untuk solusinya, kalau misalkan memang gagal terus ya di Pandawanya, itu bisa langsung datang ke kantor cabang aja, nanti dibantu. Atau Iya. bisa pindah ke kanal layanan lain, ke kanal Mobile JKN. Mobile JKN kan juga tuh mudah sekali ya. Iya. Bisa langsung diklik aja di Mobile JKN itu bisa ada perubahan segmen. Kalau misalkan sobat JKN yang mau ubah Segmen. ubah segmen itu bisa diklik aja loh di perubahan Mudah data. banget ya Kak. Di perubahan data bisa diklik ubah segmennya, terus bisa dipilih mau kelas berapa kayak gitu. Oke. Nah, kita nggak kerasa nih ya Kak, udah cukup lama ngobrol-ngobrol tentang layanan yang ada di BPJS Kesehatan. Nah, yang terakhir nih aku mau nanya nih, kesan pesan apa sih Kak dari Kakak nih untuk sobat JKN? Jadi kalau misalkan peserta atau sobat JKN yang tidak bisa datang ke kantor cabang, mungkin karena alasan sibuk kerja atau ada kegiatan lainnya, itu bisa dengan mudahnya untuk mengakses Mobile JKN atau bisa Pandawa dan 165 care center-nya. Nah, berarti sekarang sudah sangat mudah sekali ya Kak untuk melakukan mengakses Pandawa, Mobile JKN dan call center 65. Dan sobat JKN tidak perlu khawatir lagi untuk kedepannya. Betul. Kalau ada pengaduan ataupun ingin melakukan proses data proses bisa data. langsung lewat kanal layanan online saja. Lebih cepat, mudah, dan Nah, mungkin cukup sekian podcast kami kali ini. Terima kasih kalian terima kasih kembali Salma. datang di podcast kami kali ini. Saksikan kembali podcast-podcast kami selanjutnya. Tetap bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.